Kan karakternya sebagai apa di sini gitu. Coba ya, saya Gibran Martin dari kita ganti episode 1 sebagai Andi yang ganteng gitu aja. Andi yang ganteng ya. Ada orang kerennya gitu. Iya ya, mantan suaminya dari Sila. Oke, baiklah. Nah, buat Gibran Martin berikutnya Jonathan Andriano. Jonathan Andriano, Mas Bro, coba. Yang langsung di depan langsung dengan bahasa banget dari kita pernah ya. Halo, nama saya Jonathan Andriano. Saya berperan sebagai Ian di Besti 2. Terusnya nanti akan ada drama apa lagi? Apakah ada off screen-nya di luar tontonan atau bagaimana? Tunggu tanya. Siap kan gitu. Tanggal 16 Desember jangan lupa untuk nonton semuanya. Ada teman-teman, ada keluarga. Pokoknya jangan sampai miss the date, oke? 16 Desember. Tepuk tangan buat Jonathan Andriano, thank you so much. Terima kasih sudah membantu tugas saya ya. Thank you so much. Berikutnya Elvira Devina Mira. So, di sini saya sebagai Ayu, teman kecilnya Alex, dan nanti ada sedikit tension antara Ayu dengan Besti. Itu bener tuh, teman apa teman? Makanya tonton 16 Desember, jangan lupa ya. Oke, jadi dokter juga kan sini kan ya? Aja dokter. Oke, mantap. Saya bukan dokter. Oh iya. Kalau dokter kayak gitu betah banget, pengen sakit mulu ya. Tapi anyway dia lagi enak aja loh. Di situ beberapa teman-teman hari lagi enak aja sebetulnya. Lagi agak ya namanya cuaca seperti ini, tapi mereka rela datang untuk secara profesional juga untuk bersama-sama kita menyaksikan episode pertama dari Besti 2. Once again tepuk tangan buat para cast dari Besti 2 video series. Terima kasih. Dan berikutnya ini juga tadi yang mewakili tim yang untuk mata ya. Ada Farel Rafiski. Apa kabar Farel? Baru berdiri nggak Farel? Farel baru berdiri nggak? Lihat tempat saya. Lihat tempat saya. Lihat tempat. Farel. Ya udah Farel. Dan bagi duluan kan, sebagai duluan ya Farel. Terima kasih. Buat kembali kepada orang tua tadi. Farel terima kasih. Berikutnya juga Rahel Mikaela. Hai Rahel, boleh berdiri Rahel? Look like princess sore hari ini. Jadi pengen tahu deh. Rahel, kamu jadi apa di Besti 2 ini? Aku jadi Laura. Laura itu siapa? Laura itu aku sebagai anaknya Vina. Mamanya Vina. Mamanya Vina, oke baik lagi itu. Ya udah oke. Tepuk tangan buat Rahel. Thank you so much Princess Rahel. Thank you so much. Boleh dibantu dulu saya? Oke, thank you so much. Kamu kayak kado deh dari kita. Capek banget. Dan juga jangan lupa Naura Hakim. Selamat sore Naura Hakim. Halo semuanya, nama aku Naura Hakim dan aku berperan sebagai Maya di Besti 2. Ya intinya Maya jahat lah ya. Dia tadi jahat. Ada kemungkinan dia kembali di jalan lurus nggak? Enggak sih kayaknya. Jangan. Oke. Oke, pertama buat Naura Hakim, thank you so much. Terima kasih. Kembalikan kepada yang sudah kanan. Baiklah kalau gitu. Tapi kalau kita bicara dengan teman-teman yang hadir pada sore hari ini, cast dari Besti kedua, Besti 2, tentunya kita akan kenal langsung dengan Hana yang sekarang kenapa? You not take no for an answer. Jadi kalau misalnya buat sahabatnya apapun yang mereka perlu itu pasti karena akan mencari jalan untuk bikin itu possible. Oke. Apakah itu juga akan diperlihatkan dalam karakter kamu di Besti 2 ini? Oke, baiklah. Dan sebagai seorang perempuan muda yang tiba-tiba mendapatkan tanggung jawab untuk meneruskan usaha papahnya sebagai seorang female leader, kira-kira tuh apakah dengan keras kepala kamu yang setia juga akan membuat nanti di ujung akan menjadi seorang pengusaha wanita sukses dengan tadi yang perusahaannya diprotes segala macam itu dengan sebuah drama-drama dia ada sebagai seorang bisniswoman? Pastinya di season 2 ini Hana itu harus bukan terpaksa ya, tapi dia lebih harus eksplor bidang yang di luar dari comfort zone dia. Jadi ya semoga sukses. Oke, Benar aja nih. benar. Teman-teman ini mau dimengerti ya, mereka semua pasti hanya ingin tahu supaya tidak spoiler. Excitement ada pengen cerita, tapi itu dia jangan sampai spoiler dan juga jangan sampai mengganggu nanti tentunya kenikmatan teman-teman media juga teman-teman lainnya juga untuk menonton dari Besti 2 ini. Dan tadi kan disebutkan hubungannya dengan Rangga ya. Ya, mesti banget tuh dibantuin foto. Oke, kira-kira nanti dengan depannya kan cinta banget, Haris banget, lovey-dovey banget kan, bunga dari bunga ada portol itu very apa ya, kontradiktif ya. Tapi apakah dengan kontradiktif tersebut akan menggambarkan itu yang lebih
smooth sailing love story between you and Rangga, or gonna be like In every relationship, kata smooth sailing I don't think it exists. Pasti ada problems, pasti ada obstacles, tapi in the end, Rangga sih ya my person. Okay. Can I quote that in every relationship there's no such thing like smooth sailing ya? Oke, baiklah. Tepuk tangan buat Bari Thomas sebagai Hana pada sore hari ini. Kemudian kepada berikutnya karakter yang sangat memberikan empati besar dalam Besti 2 ini pemeran Vina Della Dartian. Della, apa kabar? Baik. Oke, mungkin boleh bisa dulu teman-teman media pada sore ini. Halo, selamat sore teman-teman media. Sore. Nah, kalau dibilang Vina kan di sini sebagai karakter yang nampaknya punya banyak masalah berapa kan tentang karakter ya. Iya ya, aku kalau ketemu Vina real person gitu kayak pengen pupuk gitu loh bundanya. Saya juga pengen udah pengen suami, saya hadir lah ya. Tapi gitu, dibilang bahwa kan kamu yang paling keduaan. Ya kan, kalau kalian berempat, kalau tadi Hana sebagai yang tentunya yang harus kalah. Lebih mungkin dewasa ya. Oh, memang kalau gue belum tentu dewasa. Oke, baiklah. Yang dewasa, kemudian caring juga, tapi tentunya juga sedikit insecure dan kehidupannya. Kemudian di season 2 ini, Vina mendapatkan challenge baru, ya kan? Itu bagaimana seorang Vina itu menghadapi challenge baru dalam kehidupannya di season 2 ini? Nah, sebenarnya kalau di season 2 ini Vina lebih kompleks banget ya. Karena kalau teman-teman nonton di season pertama itu kan kayak hidupnya tuh gak pernah happy gitu. Kayak udah jatuh timpa tangga gitu kan. Kayak pengennya tuh kalau ketemu dia langsung tuh pengen peluk aja gitu rasanya kan. Nah, di season 2 kita bisa lihat akhirnya Vina menemukan cintanya, dia menemukan kebahagiaannya gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba salah muncul lagi yang namanya partnernya hadir kembali, datang lagi ya. Apakah itu akan membuat seorang Vina menjadi makin dewasa atau akan membuat karakter menjadi berbeda di Besti 2 ini? Nah, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namanya hidup, semua bisa terjadi. Iya. Makin lama ini case-nya kayak politikus ya, jangan dipermanis semua. Aman soal jawabannya. Oke, dan kemudian kalau bicara mengenai kehidupan cinta ya, tadi kan kamu bilang kamu ada possibilities, ya kan? Tadi kita lihat karakter sang suami Zemi sebagai siapa? Alex kan? Itu apakah nanti akan menjadi seorang yang benar-benar suami yang supportif? Walaupun ada sedikit kelihatan clue-clue terjadi sebuah godaan dalam kehidupannya, can we expect something? Buat Pat atau Cipat adalah series pertamanya lo ya? Yes. My first series kemudian jadi karakter yang manajer, dewasa, kemudian kayak punya skill manajer yang hebat sekali. Galak ya? Masih galak sih? Iya. Boleh nggak diceritain role itu? Apakah benar kata artis sendiri, talentnya Kiara bahwa lo adalah Katy manajer Kiara yang galak, yang gonggong terus atau gimana? Enggak, bukan galak, tapi gue protect talent gue. Gue protect talent gue dong. Dari si hidup-hidup bilang tersebut atau enggak brand-brand yang mencoba mengambil untung atau enggak nice try, I protect them. Benar. Apakah termasuk memprotect nanti? Oh berarti dari Kiara, orang nggak bilang kan ya. Tapi kan masuk nanti tugas lo, job desk lo, karakter lo sebagai Katy, si manajer ini memprotect dia terhadap laki-laki yang harusnya bukan dia, jangan mengulangi kembali kesalahan sebelumnya. Pastinya, karena itu akan berpengaruh ke cuannya gue. Oh iya. Ya stres gue gak bisa acting dengan benar. Ya kan gue gak ada cuan. Ya enggak, betul. Cool dia soalnya saya. Fotonya gede lagi kan? Fotonya gede banget, iya benar. Karena curhat sih kalau manajemen ini. Iya kan. Dan juga jangan sampai ada bad exposure yang membuat namanya juga jelek ya. Harus menjaga itu semua ya kan. Jaga banget ya. Kemudian kalau ngeliatin mereka sebagai sahabat nih, lo kan walaupun orang luar, tapi kan mendapat kesempatan privilege masuk nih dalam kehidupan mereka kan. Ngejaga husband mereka. Bagaimana lo melihat bagaimana karakter masing-masing dari Vina, Hana, Kiara juga sebagai perempuan yang bersahabat banget. Di sini manajer lebih sahabat ya? Enggak, karena di mana ceritanya gue tuh si Katy manajer itu gila banget sama kerja sampai ke nggak ada teman. Kayak gue ya kolek gue gitu loh.
temen lo adalah kerjaan gue dengan talent gue, kolik gue. Iya. Nah, lihat dengan dinamika drama mereka, ada yang sedih tuh. Tiba-tiba dia lalu berdalih karena tersedih lah. Sorry. Nah sebenarnya kalau gue ngeliatin cerita Besti ini sebenarnya relate banget sama kehidupan pertemanan gue ya. Karena Besti gue dari SD nih datang. Oh ini ya Allah. Oh jadi sekali. Nah di sebelah ini adalah Bestinya dari sang manajer. Iya jadi makanya gue pas lagi dengerin cerita mereka gue gini dia terus nih. Gitu. Ini kayaknya true story, ini kayak temen gue banget. Ada beberapa true story betul. Jadi emang menurut gue ceritanya Besti ini sangat relatable sama kita semua sih gitu. Oke. Tepuk tangan buat Patricia Goh sebagai Candy manager dari Kiara. Oh tadi Pat juga bilang bahwa apa yang dia dapetin dengan dinamika kisah drama-drama para sahabat ini kan sangat relate. Gue juga bisa lihat kata Patricia juga sangat bisa lihat bahwa ini kayak teman gue juga nih ya kan. Nah kalau bisa pengen menuju ke Ibu Sonya deh Bu sebagai produsernya sendiri. Ini Besti dengan genre-nya romance, drama, dan juga membahasnya kalau itu perempuan, lebih detail. Perempuan dengan segala permasalahannya, perempuan dewasa. Ini bagaimana approach dari Sky Films untuk bisa membuat cerita yang benar-benar kayaknya menggelitik dan juga relate banget dengan kehidupan perempuan masa kini. Ibu Sonia. Sore semuanya, untuk Besti 2 kita melakukan banyak research, banyak obrolan dengan tim video juga bahwa apa aja sih yang dialami perempuan dan tentunya produsernya juga perempuan. Iya benar ya. Jadi dari situ yang kita ambil di Besti 2 ini benar-benar problem hidup yang dialamin sama wanita-wanita yang kuat. Iya. Tapi sekuat-kuatnya juga kita tentukan kita ada breaking point. Oh. Gimana menghadapi ini breaking point itu yang akan diceritakan oleh para Besti. Jadi banyak life lessons yang akan didapetin dari Besti 2 ini. Oke, dan live lessonnya dan juga cerita dengan skenario dengan Mbak Isa segala macam itu mostly memang apakah mencomot dari kisah-kisah yang pernah kita lihat minimal atau kita dengar atau mungkin pernah kita alami atau biasanya. I wish segampang itu, tapi untuk proses cerita ini kita dengan tim video ini berbulan-bulan untuk discuss, ribut, Waduh, untuk mencapai sesuatu cerita yang kita puas dan kita merasa bahwa ini represents today's people, today's women, today's men, karena Besti 2 ini bukan cuma problem-problem wanita, tapi juga problem-problem laki kita angkat. Iya, problem wanita yang ada disebabkan oleh laki ya Bu ya. Banyak sekali. Iya, saya sebagai minoritas yang ingin lanjut. Selalu sebagai perempuan, laki yang salah. Iya pasti, ya teman-teman yang cowok ya kita tahu diri aja ya. Laki-laki selalu salah, karena women always right ya. Kalau laki-laki sadar itu hidupnya apa soalnya? Iya, jangan baiklah, aduh kasih petua lagi. Sore-sore. Iya, saya dengan pengen bener deh. Saya lagi mau belajar banget untuk mengerti wanita, ya. Tapi kalau bisa menanya cerita juga bagaimana menggali sampai detail, dan kita butuh satu momen kreativitas. Sore ini juga kita sudah bersama adalah Creative Associate Besti 2, ada Kak Azaria Sortani. Kenal nama Kak Azaria, saya panggil Kak, nggak mungkin ibu lah. Azaria, teman-teman dong, boleh berdiri. Nah, dari tim kreatif sendiri apa sih message yang sebetulnya pengen disampaikan dari Besti 2 ini? Mungkin boleh berdiri biar teman-teman ini juga melihat. Nah, jadi for Besti, like Ibu Sonia said, we wanted to tackle real life problems that we all face. Tapi the story behind it is that at the end of the day, we'll always have our besties. Girls will always need their girls. And whoever has lost a loved one knows that they're always still looking out for us like Shield. Okay, do you have your own besties in your I do, program? of course, I have my girls. Okay, are these represent your friends? Kinda? Kind of. Oke, teman-teman buat ya sebagai tentunya Creative Associate Besti 2. Dan sekarang kita menuju ke Mbak Vita setelah video jelas. Nanti habis ini teman-teman media punya pertanyaan, mohon bersabar. Habis ini saya akan memberikan kesempatan buat Anda, teman-teman juga dari konten kreator juga untuk bertanya. Nah, kalau Besti 2 sebagai sequel dari banyak dari Besti pertama tentunya, dan kalau bicara mengenai video original kan pastinya kalau kita dari demografi ya, ini kan kalau dari data yang ada kan mostly sebagian besar adalah audiensnya laki-laki ya, male ya. Iya, benar kan? Laki-laki sebetulnya lebih banyak dibanding perempuan. Kemudian dengan munculnya Besti 2 ini, sebenarnya besar sih atensi dari female audience di video melihat Besti 1 kemudian bisa lanjut lagi ke Besti 2. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang sudah datang ke screening kita hari ini. Ya. Sebetulnya tadi benar sih, kalau kita lihat demografinya penonton video itu kan sebetulnya kalau teman-teman lihat
kita penuh dengan sports gitu kan. Iya. Itu pasti asosiasinya dengan male audience. Memang male audience kita kuat, tapi kita juga ingin meng-cater female audience yang memang sudah ada di dalam video. Iya. Kenapa kita udah? Karena sebetulnya kita punya juga cerita-cerita romcom Iya. yang memang dari awal dari tahun 2019 itu sebetulnya kita Terima kasih Ben, enak juga MC. Terima kasih Ben. bagus loh. Iya Bang. Dia bukan kasih loh. Iya loh. Kita silakan loh dimanfaatkan terus Ben. Silakan. Ya, jadi dari 2019 kita memang berawal dari cerita-cerita romcom gitu. Oke. Karena menurut kita mungkin penonton perempuan itu lebih banyak, terus kemudian mereka lebih mau spend waktu untuk menonton gitu. Dan ternyata berjalannya waktu kita melihat penonton perempuan di video itu juga ada. Dan kita juga tidak mau mengesampingkan demografi kita yang ini yang sudah kita build dari awal, sehingga tema-tema romcom, tema-tema perempuan, tema-tema persahabatan seperti ini itu adalah salah satu yang coba kita tawarkan untuk audiens female kita. Oke. Dan Sampai Work apa kamu terima? not too serious, iya. but dia tetap jadi anak. Iya, iya. Nunjukin bahwa gue tetap punya wibawa loh sebagai seorang businesswoman kan ya. Oke. Nah kalau buat kamu juga Vina ya, gimana karakternya tuh? Fashionnya, cara fashionnya, Lebih looknya. simpel sih. Lebih ibu banget ya. Ibu rumah tangga banget tuh bagaimana? Kayak gimana sih simpelnya? Oh jangan ibu terus ya. Tapi oke. Dari tadi. Oke. Tapi bisa dilihat kan, maksudnya walaupun Vina sudah punya anak, tapi dia tetap stylish, Iya. tetap simple. Itu maksud aku, dengan konotasi ibu-ibu tuh, maksudnya sebagai seorang ibu, kita pun tetap harus bisa keren, Iya. harus bisa merawat diri dengan baik gitu loh, harus tetap bisa bikin fashion, betul kan Bu? Itu dia. sosok Vina. Oke, mewakili mereka Betul. wanita seperti itu ya. Kalau punya dari Aura sendiri? Kira kan artis ya. Iya. Ertong cenah. Jadi dia tuh elegan, seksi, glamour gitu. Terus sesuai yang dia pakai lah hari ini. Ya, ini tuh Kiara banget. Oke, Kiara banget ya. Dia lebih glamour ya. Iya, dan dia tuh hairdo-nya harus always on point. Always on point ya. Always on point. Kalau Kathy sebagai manajernya? Kalau Kathy dibikin sama tim kreatif ya, bajunya sesuai gay boy pokoknya, sesuai dengan baju gue begini lah, yang kayak emang banyak bolong di belakangnya gitu. Cuman ini gue lebih casual, biasa kalau yang di situ gue kayak dress gitu. Oke, baiklah kalau gitu ya. Nah, kalau dari rekan media mungkin ada pertanyaan, kalian persilakan. Kita nanti memberikan doorstop interview juga buat teman-teman dengan sekali lagi, Kongres buat Besti 2, jangan lupa nonton 16 Desember 2023. Selamat sore and enjoy the rest of this night with Besti. Oh iya, saya kalau dulu sebelah sini bisa dinikmati. Apa yang mau gue dari apa ya? Oke, dan gimana hari ini launching Besti 2 seperti apa? Banget, ramai banget. Ini gue gak bisa berkata-kata deh. Pertama kali Cina ini kayak berasa jadi Ertong ya. Cipet alasannya mau kenapa sih? Kan ini series perdananya. Alasan nerima series untuk main di Besti 2 ini apa? Sejujurnya karena kan maksudnya aku udah content creator udah, presenter udah, MC udah, modeling udah, jadi kayak pengen coba sesuatu yang baru. Pas kebetulan emang dikasih kesempatan untuk join Besti 2 dan bukan pemeran utama juga, jadi kayak ya dikit-dikit bisa lah gitu. Jadi kayak jangan terlalu berat ya, jadi emang dari awal pada saat ditawarin kayak, duh karakter gue gimana nih, gue susah ngafal nih, bisa nggak gue nih. Terus akhirnya udah discuss dan mereka kayak memberikan aku untuk mengembangkan cerita juga. Jadi oke, mainkan.
Final setelah pertama kali bergabung dengan lain itu gimana? Udah rasa nyaman kan? Aku puji Tuhan banget sama semua Panakes tuh sangat amat friendly, yang membantu banget. Aku tuh pertama kali yang kayak baca skrip gitu kan, ngerti untuk Bella khusus 2 hari sebelumnya ke rumah aku seharian sampai malam, kayak 5 jam kali untuk ngajarin aku untuk baca skrip, untuk milah-milah skrip seperti apa gitu. Jadi kayak gimana sih, kayak dari aku tuh baru tahu bahwa series itu tuh misalnya dari episode 1 sampai episode 10 bakal loncat-loncat gitu kan pas pengambilannya. Jadi kayak itu gimana cara mengambil moodnya, mengambil cerita dari sebelumnya, menyambungkannya. I mean, it's a new thing for me and seru sih. Tantangannya apa? Tantangannya bukan breaking mungkin, atau menghafal saya aku susah banget ngehafal, ya Allah astagfirullah. Makanya tadi Eka bilang boleh apa namanya improvisasi apa enggak gitu. Jadi intinya itu jadi itu improve, dan ternyata kan pengambilan dari kiri kanan POV-nya beda ya, point of view beda kan. Jadi ternyata tuh badan tuh nggak boleh gerak terlalu banyak, saya karena tuh harus sama gerakannya ya, karena continuity. Kalau mati ya gue, tapi akhirnya bisa. Akhirnya kayak gue elegan banget buat nonton deh. Kayak kemarin bermain bersama nih, kecil-kecil seperti apa nih? Wah kocak deh pokoknya. Energinya Cita juga selalu positif, walaupun kadang-kadang dia kayak aduh gimana nih ini bingung, tapi dia masih positif. Jadi tiap kali ada Cita pasti selalu ketawa. Lebih baik ketawain ya, walaupun kayak sebenarnya di apa pengen ada aja cobaan itu kan pasti banyak itu, banyak cobaan banyak. 5 udah we have so much fun. Patricia Goh debut akting perdana di series Bestie 2, diajari baca skrip 5 jam. Artis Patricia Goh berperan sebagai Katie dalam series video berjudul Bestie 2. Masih namanya sebutin atau jelaskan karakternya sebagai apa di sini gitu. Coba ya, saya Gibran Martin, kali kita ganti episode 1 sebagai Andi yang ganteng gitu aja. Andi yang ganteng ya. Ada orang panik gitu. Iya ya, mantan suaminya dari Sila. Oke baiklah. Nah buat Gibran Martin berikutnya Jonathan Andriano. Jonathan Andriano, Mas Bro, coba. Yang langsung di depan langsung dengan basah banget dari kita pernah ya. Halo, nama saya Jonathan Andriano. Saya berperan sebagai Ian di Bestie 2. Terusnya nanti akan ada drama apa lagi? Apakah ada off screen-nya di luar tontonan atau bagaimana? Tunggu tanya. Siap kalau gitu. Tanggal 16 Desember jangan lupa untuk nonton semuanya. Ada teman-teman, ada keluarga. Pokoknya jangan sampai miss the date, oke? 16 Desember. Tepuk tangan buat Jonathan Andriano, thank you so much. Terima kasih sudah membantu tugas saya ya. Thank you so much. Berikutnya Elvira Devina Mira. So di sini saya sebagai Ayu, teman kecilnya Alex, dan nanti ada sedikit tension antara Ayu dengan Bestie. Itu bener tuh teman-teman. Makanya tonton 16 Desember, jangan lupa ya. Oke, jadi dokter juga ada di sini kan ya? Jadi dokter. Oke, mantap. Saya bukan dokter. Oh iya. Kalau dokter kayak gitu betah banget, pengen sakit mulu ya. Tapi anyway dia lagi enak aja loh. Di sini tuh beberapa teman-teman hari lagi enak aja sebetulnya. Lagi agak ya namanya cuaca seperti ini, tapi mereka rela datang untuk secara profesional juga untuk bersama-sama kita menyaksikan episode pertama dari Bestie 2. Once again tepuk tangan buat para cast dari Bestie 2 video series. Terima kasih. Dan berikutnya ini juga tadi yang mewakili tim yang tutup mata ya. Ada Farel Rafiski. Apa kabar Farel? Boleh berdiri nggak Farel? Farel boleh berdiri nggak? Lihat depan saya lihat depan. Farel. Ya udah Farel. Dan buat ibuan kan, cuma ibuan ya Farel. Terima kasih. Buat kembali ke orang tuanya. Farel terima kasih. Berikutnya juga Rahel Mikaela. Hai Rahel, boleh berdiri Rahel? Look like princess pada hari ini. Jadi pengen tahu deh. Rahel, kamu jadi apa di Bestie 2 ini? Aku jadi Laura. Laura itu siapa? Laura itu aku sebagai anaknya Vina. Mamanya Vina. Mamanya Vina. Oke, baik lagi. Ya udah oke. Tepuk tangan buat Rahel. Thank you so much Princess Rahel. Thank you so much. Boleh dibantu dulu saya. Oke, thank you so much. Kamu kayak kado deh, Vita.
Dan juga tidak lupa Naura Hakim. Selamat sore Naura Hakim. Halo semuanya, nama aku Naura Hakim dan aku berperan sebagai Maya di Besti 2. Ya intinya Maya jahat lah ya. Tapi jahat. Ada kemungkinan dia kembali ke jalan lurus nggak? Enggak sih kayaknya. Jangan. Oke, tepuk tangan buat Naura Hakim, thank you so much. Terima kasih. Kembalikan kepada yang sudah kanan. Baiklah kalau gitu, tapi kalau kita bicara dengan teman-teman yang hadir pada sore hari ini, cast dari Besti kedua, Besti 2, tentunya kita akan kenal langsung dengan Hana yang sekarang nampaknya she won't not take no for an answer. Jadi kalau misalnya buat sahabatnya apapun yang mereka perlu itu pasti karena akan mencari jalan untuk bikin itu possible. Oke. Apakah itu juga akan diperlihatkan dalam karakter kamu di Besti 2 ini? Oke, baiklah. Dan sebagai seorang perempuan muda yang tiba-tiba mendapatkan tanggung jawab untuk meneruskan usaha papahnya sebagai seorang female leader, kira-kira tuh apakah dengan keras kepala kamu yang setia juga akan membuat nanti di ujung akan menjadi seorang pengusaha wanita sukses dengan tadi yang perusahaannya diprotes segala macam itu dengan sebuah drama-drama dia ada sebagai seorang businesswoman? Pastinya di season 2 ini Hana itu harus bukan terpaksa ya, tapi dia lebih harus eksplor bidang yang di luar dari comfort zone dia. Jadi ya semoga sukses. Oke, benar. Teman-teman ini mau dimengerti ya, mereka semua mesti hati-hati tahu supaya tidak spoiler. Excitement ada pengen cerita, tapi itu jangan sampai spoiler dan juga jangan sampai mengganggu nanti tentunya kenikmatan teman-teman media juga teman-teman lainnya juga untuk menonton dari Besti 2 ini. Dan tadi kan disebutkan hubungannya dengan Rangga ya. Ya, mesti banget tuh dibantu foto. Oke, kira-kira nanti dengan depannya kan cinta banget, harus banget lovey-dovey banget kan, bunga dari bunga daripada foto itu very apa ya, kontradiktif ya. Tapi apakah dengan kontradiktif tersebut akan menggambarkan itu gonna be smooth sailing love story between you and Rangga, or gonna be like in every relationship? Kata smooth sailing, I don't think it exists. Pasti ada problems, pasti ada obstacles, tapi in the end, Rangga sih ya, my person. Oke. Karena quote that in every relationship there's no such thing like smooth sailing ya. Oke, baiklah. Tepuk tangan buat Bari Thomas sebagai Hana pada sore hari ini. Kemudian kepada berikutnya karakter yang sangat memberikan empati besar dalam Besti 2 ini pemeran Vina Della Dantian. Della, apa kabar? Baik. Oke, mungkin boleh bisa dulu teman-teman media pada sore ini. Halo, selamat sore teman-teman media. Sore. Nah, kalau dibilang Vina kan di sini sebagai karakter yang nampaknya punya banyak masalah berat banget ya tentang karakter ya. Iya ya, aku kalau ketemu Vina real person gitu kayak pengen pupuk gitu loh bundanya. Saya juga pengen pupuk, udah pengen suami, jadi hadir lah ya. Tapi gitu, dibilang bahwa kan kamu yang paling kehidupan. Ya kan, dalam kalian berempat, kalau tadi Hana sebagai yang tentunya yang harus kalah. Mungkin dewasa ya. Oh, emang kalau ibu udah tentu dewasa ya? Oke, baiklah. Yang dewasa, kemudian caring juga, tapi tentunya juga sedikit insecure dan kehidupannya. Kemudian di season 2 ini, Vina mendapatkan challenge baru. Ya kan? Itu bagaimana seorang Vina itu menghadapi challenge baru dalam kehidupannya di season 2 ini? Nah, sebenarnya kalau di season 2 ini Vina lebih kompleks banget ya, karena kalau teman-teman nonton di season pertama itu kan kayak hidupnya tuh nggak pernah happy gitu, kayak udah jatuh timpa tangga gitu kan, kayak pengen itu kalau ketemu dia langsung tuh pengen peluk aja gitu rasanya kan. Nah di season 2 kita bisa lihat akhirnya Vina menemukan cintanya, dia menemukan kebahagiaannya gitu kan, tapi ternyata tiba-tiba salah muncul lagi ya, namanya partnernya hadir kembali datang lagi ya. Apakah itu akan membuat seorang Vina menjadi makin dewasa atau akan membuat karakter menjadi berbeda di Besti 2 ini? Nah, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namanya hidup, semua bisa terjadi. Iya. Makin lama nih case-nya kayak politikus ya, jangan dipemanis semua. Aman soalnya. Oke, dan kemudian kalau bicara mengenai kehidupan cinta ya, tadi kan kamu punya possibilities, ya kan? Tadi lihat karakter sang suami ini sebagai siapa? Alex kan? Itu
apakah nanti akan menjadi seorang yang benar-benar suami yang suportif, walaupun ada sedikit kelihatan clue-clue terjadi sebuah godaan dalam kehidupannya, can we expect something buat Pat atau Cipat adalah series pertamanya lo ya? Yes, my first series. Series kemudian jadi karakter yang manajer, dewasa, kemudian kayak punya skill manajer yang hebat sekali. Kalau ini kan galak ya? Masih galak sih? Iya dong. Boleh nggak diceritain role itu? Apakah benar kata artis sendiri, talentnya Kiara bahwa lo adalah Katy manajer Kiara yang galak, yang gonggong terus atau gimana? Enggak, bukan galak, tapi gue protektor talent gue. I love you. Gue protek talent gue dong. Dari si hidup-hidup belang tersebut atau enggak brand-brand yang mencoba mengambil untung atau enggak nice try, I protect them. Benar. Apakah termasuk memprotek nanti? Walaupun nanti dari Kiara, orang nggak bilang kan ya. Tapi kan maksud nanti tugas lo, job desk lo, karakter lo sebagai Katy, si manajer ini memprotek dia terhadap laki-laki yang harusnya bukan dia, jangan mengulangi kembali kesalahan sebelumnya. Pastinya, karena itu akan berpengaruh ke cuannya gue. Oh iya. Ya Satria tuh nggak bisa acting dengan benar, ya kan gue nggak ada cuan, ya nggak, betul. Dia soalnya saya. Potongannya gede lagi kan? Potongannya gede lagi. Potongannya gede banget, iya benar. Karena curhat sih kalau manajemen ini. Iya kan. Berarti juga jangan sampai ada bad exposure yang membuat namanya juga jelek ya. Harus menjaga itu semua ya kan. Jaga banget ya. Kemudian kalau ngeliatin mereka sebagai sahabat nih, lo kan walaupun orang luar, tapi kan mendapat kesempatan privilege masuknya dalam tim mereka kan, ngejaga hal dari mereka. Bagaimana lo melihat bagaimana karakter masing-masing dari Vina, Ana, Kiara juga sebagai perempuan-perempuan yang bersahabat banget. Di sini manajer lebih sahabat ya? Enggak, karena di mana ceritanya gue tuh si Katy manajer itu gila banget sama kerja sampai ke nggak ada teman. Ya gue ya koleg gue gitu. Iya. Temen lo adalah kerjaan gue dengan talent gue, koleg gue. Nah, lihat dengan dinamika drama mereka ada yang sedih itu. Tiba-tiba dia lalu berdalih karakter sedih. Sorry. Nah sebenarnya kalau gue ngeliatin cerita Besti ini sebenarnya relate banget sama kehidupan pertemanan gue ya. Besti gue dari SD nih datang. Oh ini ya Allah. Oh dari sekali. Tadi sebelah ini adalah bestinya dari sang manajer. Iya jadi makanya gue pas lagi dengerin cerita mereka gue gini dia terus nih. Gitu. Ini kayaknya true story, ini kayak temen gue banget. Ada beberapa true story betul. Jadi emang menurut gue ceritanya Besti ini sangat relatable sama kita semua sih, gitu. Oke. Tepuk tangan buat Patricia Goh sebagai Katy manajer dari Kiara. Kalau tadi Pat juga bilang bahwa apa yang dia dapetin dengan dinamika kisah drama-drama para sahabat ini kan sangat relate. Gue juga bisa lihat kata Patricia juga sangat bisa lihat bahwa ini kayak teman gue juga nih ya kan. Nah kalau kita pengen menuju ke Ibu Sonya deh Bu, sebagai produsernya sendiri. Ini Besti dengan genre-nya romance, drama, dan juga membahasnya hal itu perempuan, lebih detail. Perempuan dengan segala permasalahannya, perempuan dewasa. Ini bagaimana approach dari Sky Films untuk bisa membuat cerita yang benar-benar kayaknya menggelitik dan juga relate banget dengan kehidupan perempuan masa kini, Ibu Sonya. Sore semuanya, untuk Besti 2 kita melakukan banyak research, banyak obrolan dengan tim video juga bahwa apa aja sih yang dialami perempuan dan tentunya produsernya juga perempuan. Iya benar sih ya. Jadi dari situ yang kita ambil di Besti 2 ini benar-benar problem hidup yang dialami sama wanita-wanita yang kuat. Iya. Tapi sekuat-kuatnya juga kita tentu kan kita ada breaking point. Gimana menghadapi ini breaking point itu yang akan diceritakan oleh para Besti. Jadi banyak life lessons yang akan didapetin dari Besti 2 ini. Oke, dan live lesson-nya dan juga cerita dengan skenario dengan Mbak Kisah segala macam itu mostly memang apakah mencomot dari kisah-kisah yang pernah kita lihat minimal atau kita dengar atau mungkin pernah kita alami atau biasanya. I wish segampang itu, tapi untuk proses cerita ini kita dengan tim video ini berbulan-bulan untuk discuss, ribut, waduh, untuk mencapai sesuatu cerita yang kita puas dan kita merasa bahwa ini represents today's people, today's women, today's men, karena Besti 2 ini bukan cuma problem-problem wanita, tapi juga problem-problem laki kita angkat. Iya, problem wanita yang ada disebabkan oleh laki ya Bu ya. Banyak sekali. Iya, saya sebagai minoritas yang aja. Selalu sebagai perempuan, laki yang salah. Iya pasti, ya teman-teman yang cowok ya kita tahu diri aja ya.
laki-laki selalu salah karena wanita always right ya. Kalau laki-laki sadar itu hidupnya nyaman soalnya. Iya jangan baik lah, aduh dikasih ketua lagi. Sore-sore. Iya saya dengar pengen deh. Mas saya lagi mau belajar banget untuk mengerti wanita ya. Tapi kalau bicara mengenai cerita juga bagaimana menggali sampai detail dan itu kan butuh satu momen kreativitas. Sore ini juga kita sudah bersama adalah Creative Associates BSD 2 ada Kak Azaria Sortani. Kenal nama Kak Azaria, saya baru kan nggak mungkin ibu lah. Azaria kenal dong, boleh berdiri. Nah, dari tim kreatif sendiri apa sih message yang sebetulnya pengen disampaikan dari BSD 2 ini? Mungkin boleh berdiri biar teman-teman ini juga melihat. Nah, Jadi for Bessie, like Ibu Sonia said, we wanted to tackle real life problems that we all face. Tapi the story behind it is that at the end of the day, we'll always have our besties. Girls will always meet their girls, and whoever has lost a loved one knows that they're always still looking out for us, like Sheila. okay, do you have your own besties in your I do, group? of course. I have my girls. Okay, are these represent your friends? Kinda? Kind of. Oke, terima kasih buat Azaria sebagai tentunya Creative Associates BSD 2. Dan sekarang kita menuju ke Mbak Vita selaku video original. Nanti habis ini teman-teman media punya pertanyaan, mohon bersabar. Habis ini saya akan memberikan kesempatan buat Anda, teman-teman juga dari content creator juga untuk bertanya. Nah, kalau BSD 2 sebagai sequel dari banyak dari BSD pertama tentunya, dan kalau bicara mengenai video original kan pastinya kalau kita dari demografi ya, ini kan kalau dari data yang ada kan mostly sebagian besar adalah audiensnya laki-laki ya, male ya. Ya, kita benar kan, laki-laki sebetulnya lebih banyak dibanding perempuan. Kemudian dengan munculnya BSD 2 ini, sebagian besar sih atensi dari female audience di video melihat BSD 1 kemudian setelah lanjutan ke BSD 2. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang sudah datang ke screening kita hari ini. Ya. Sebetulnya tadi benar sih, kalau kita lihat demografinya penonton video itu kan sebetulnya kalau teman-teman lihat kita penuh dengan sports gitu kan. Ya. Itu pasti asosiasinya dengan male audience. Memang male audience kita kuat, tapi kita juga ingin meng-cater female audience yang memang sudah ada di dalam video. Ya. Kenapa kita karena sebetulnya kita punya juga cerita-cerita romcom yang memang dari awal dari tahun 2019 itu sebetulnya kita. Terima kasih Ben enak untuk jiwa MC. Terima kasih Ben. Bagus loh. Iya bang. Dia mau kasih loh. Iya loh. Kita silakan kalau dimanfaatkan terus Ben. Silakan. Ya jadi dari 2019 kita memang berawal dari cerita-cerita romcom gitu. Karena menurut kita mungkin penonton perempuan itu lebih banyak, terus kemudian mereka lebih mau spend waktu untuk menonton gitu. Dan ternyata berjalannya waktu kita melihat penonton perempuan di video itu juga ada. Dan kita juga tidak mau mengesampingkan demografi kita yang ini yang sudah kita build dari awal, sehingga tema-tema romcom, tema-tema perempuan, tema-tema persahabatan seperti ini itu adalah salah satu yang coba kita tawarkan untuk audiens female kita. Oke. Dan Suara takutnya nge-tribun. Not too serious, but dia tetap jadi anak. Iya. Tunjukin bahwa gue tetap punya wibawa loh sebagai seorang businesswoman kan ya. Oke. Nah kalau buat kamu juga Vina ya, gimana karakternya itu? Fashionnya, standar fashionnya. Lebih simpel sih. Ibu banget ya. Ibu rumah tangga apa tuh bagaimana? Kayak gimana sih simpelnya? Oh jangan ibu terus ya. Dari tadi. Tapi bisa dilihat kan, maksudnya walaupun Vina sudah punya anak, tapi dia tetap tetap stylish, tetap simple. Nah itu maksud aku, dengan konotasi ibu-ibu tuh, maksudnya sebagai seorang ibu kita pun tetap harus bisa keren, harus bisa merawat diri dengan baik gitu loh, harus tetap bisa mikirin fashion, betul kan Bu? Itu dari sosok Vina. Oke, mewakili mereka wanita seperti itu ya. Kalau punya dari Aura sendiri? Kira kan artis ya, Ertong cenah. Jadi dia tuh elegan, seksi, glamour gitu. Terus Sesuai yang dipakai lah hari ini. ya, ini tuh Kiara banget. Kiara banget ya, dia lebih glamour ya. Iya, dan dia tuh hairdo-nya harus always on point. Always on point ya. Kalau Katy sebagai manajernya? Kalau Katy dibikin sama tim kreatif ya,
bajunya sesuai gay boy pokoknya, sesuai dengan baju gue beginilah, yang kayak emang banyak-banyak bolong di belakangnya gitu. Cuman ini gue lebih casual, biasa kalau yang di situ gue kayak dress gitu. Baiklah kalau gitu ya. Nah, kalau dari rekan media mungkin ada pertanyaan yang silakan. Kita nanti memberikan doorstop interview juga buat teman-teman dengan sekali lagi Kongres Besti 2, jangan lupa nonton 16 Desember 2023. Selamat sore and enjoy the rest of this evening with Besti. Oh iya, saya lupa dulu sebelah sini bisa dinikmati. Oke, kak, gimana hari ini launching Besti 2? Banget, rame banget. Ini gue gak bisa berkata-kata deh. Pertama kali Cina ini kayak berasa jadi Ertong ya. Cipet alasannya mau kenapa sih? Kan ini series perdananya. Alasan nerima series untuk main di Besti 2 ini apa? Sejujurnya karena kan maksudnya aku udah content creator udah, presenter udah, MC udah, modeling udah, jadi kayak pengen coba sesuatu yang baru. Pas kebetulan emang dikasih kesempatan untuk join Besti 2 dan bukan pemeran utama juga, jadi kayak ya dikit-dikit bisa lah gitu. Jadi kayak jangan terlalu berat ya, jadi emang dari awal ada saat ditawarin kayak, duh karakternya gimana nih, gue susah ngafal nih, bisa nggak gue nih. Terus akhirnya udah discuss dan mereka kayak memberikan aku untuk mengembangkan cerita juga. Jadi oke, mainkan. Terus setelah pertama kali tampil dan lain dari situ gimana tidak rasa nyaman kan? Aku puji Tuhan banget sama semua para cast tuh sangat amat friendly, yang membantu banget. Aku tuh pertama kali yang kayak baca skrip gitu kan, nanti untuk Bella khusus 2 hari sebelumnya ke rumah aku seharian kayak malam, kayak 5 jam kali untuk ngajarin aku untuk baca skrip, untuk jelasin itu seperti apa gitu. Jadi kayak gimana sih, kayak dari aku tuh baru tahu bahwa series itu misal dari episode 1 ke episode 10 bakal loncat-loncat gitu kan pas pengambilannya. Jadi kayak itu gimana cara mengambil moodnya, mengambil cerita dari sebelumnya, menyambungkannya. I mean, it's a new thing for me and seru sih. Kita tangannya apa? Tantangannya Bukan breaking mungkin, atau menghafalkan tadi menghafalkan. ya, kalau saya aku susah banget ngapal ya, astagfirullah. Makanya tadi Eka bilang boleh apa namanya improvisasi apa enggak gitu. Jadi intinya itu dia itu improve, dan ternyata kan pengambilan dari kiri kanan POV gitu ya, point of view beda kan. Jadi ternyata tuh badan tuh nggak boleh gerak terlalu banyak saya, karena gue harus sama gerakannya ya, karena continuity. Kalau mati gak gue, tapi akhirnya bisa. Akhirnya kayak gue adegan banget buat nonton deh. Oke, kembali bermain bersama nih Kecil seperti apa nih? Wah kocak deh pokoknya. Energinya Cita juga selalu positif, walaupun kadang-kadang ya kayak gimana nih tapi itu masih positif. Jadi tiap kali ada Cita pasti selalu ketawa. Lebih baik ketawain ya, walaupun kayak sebenarnya di pas pengen bagus ada aja cobaan itu kan pasti banyak itu kan, banyak cobaan banyak terima udah wah we have so much fun. Patricia Goh debut akting perdana di series Besti 2, diajari baca skrip 5 jam. Artis Patricia Goh berperan sebagai Katie dalam series video berjudul Besti 2. Masih namanya sebutin atau jelaskan karakternya sebagai apa di sini gitu. Coba ya, saya Gibran Martin, tadi kita lihat di episode 1 sebagai Andi yang ganteng gitu aja. Andi yang ganteng ya. Ada karakternya gitu. Iya ya, mantan suaminya dari Sila. Oke, baiklah. Nah, buat Gibran Martin berikutnya Jonathan Andriano. Jonathan Andriano, Mas Bro, coba. Yang di depan langsung dengan basah banget dari kita pernah ya. Halo, nama saya Jonathan Andriano. Saya berperan sebagai Ian di Besti 2.
Terusnya nanti akan ada drama apa lagi? Apakah ada off screen-nya di luar tontonan atau bagaimana? Tunggu tanya. Siap kalau gitu. Tanggal 16 Desember jangan lupa untuk nonton semuanya. Ada teman-teman, ada keluarga. Pokoknya jangan sampai miss the date, oke? 16 Desember. Tepuk tangan buat Jonathan Andriano, thank you so much. Terima kasih sudah membantu tugas saya ya. Thank you so much. Berikutnya Elvira Devina Mira. So, di sini saya sebagai Ayu, teman kecilnya Alex, dan nanti ada sedikit tension antara Ayu dengan Besti. Itu benar tuh teman apa teman? Makanya tonton 16 Desember, jangan lupa ya. Oke, jadi dokter juga kan sini kan ya? Aja dokter. Oke, mantap. Saya bukan dokter. Oh iya, kalau dokter kayak gitu betah banget, dia pengen sakit mulu ya. Tapi anyway dia lagi enak aja loh. Di situ beberapa teman-teman hari lagi enak aja sebetulnya. Lagi agak ya namanya cuaca seperti ini, tapi mereka rela datang untuk secara profesional juga untuk bersama-sama kita menyaksikan episode pertama dari Besti 2. Once again tepuk tangan buat para cast dari Besti 2 video series. Terima kasih. Dan berikutnya ini juga tadi yang mewakili tim yang tutup mata ya. Ada Farel Rafiski. Apa kabar Farel? Baru berdiri nggak Farel? Farel baru berdiri nggak? Lihat depan saya. Lihat depan saya. Lihat depan. Farel. Ya udah Farel. Dan bagi duluan kan, bagi duluan ya Farel. Terima kasih. Buat kembali kepada orang tua tadi. Farel terima kasih. Berikutnya juga Rahel Mikaela. Hai Rahel, boleh berdiri Rahel? Look like princess pada hari ini. Jadi pengen tahu deh. Rahel, kamu jadi apa di Besti 2 ini? Aku jadi Laura. Laura itu siapa? Laura itu aku sebagai anaknya Vina. Mamanya Vina. Mamanya Vina, oke baik lagi itu. Ya udah oke. Tepuk tangan buat Rahel. Thank you so much Princess Rahel. Thank you so much. Boleh dibantu dulu saya? Oke, thank you so much. Kamu kayak kado deh hari kita. Capek banget. Dan juga jangan lupa Naura Hakim. Selamat sore Naura Hakim. Halo semuanya, nama aku Naura Hakim dan aku berperan sebagai Maya di Besti 2. Ya intinya Maya jahat lah ya. Tapi jahat. Ada kemungkinan dia kembali di jalan lurus nggak? Enggak sih kayaknya. Jangan. Oke. Oke, tepuk tangan buat Naura Hakim, thank you so much. Terima kasih. Kembalikan kepada yang sebelah kanan. Baiklah kalau gitu, tapi kalau kita bicara dengan teman-teman yang hadir pada sore hari ini, cast dari Besti kedua, Besti 2, tentunya kita akan kenal langsung dengan Hana yang sekarang nampaknya she will not take no for an answer. Jadi kalau misalnya buat sahabatnya apapun yang mereka perlu itu pasti karena akan mencari jalan untuk bikin itu possible. Oke. Apakah itu juga akan diperlihatkan dalam karakter kamu di Besti 2 ini? Oke, baiklah. Dan sebagai seorang perempuan muda yang tiba-tiba mendapatkan tanggung jawab untuk meneruskan usaha tapahnya sebagai seorang female leader, kira-kira tuh apakah dengan keras kepala kamu yang setia juga akan membuat nanti di ujung akan menjadi seorang pengusaha wanita sukses dengan tadi yang perusahaannya diprotes segala macam itu dengan sebuah drama-drama dia ada sebagai seorang bisnis woman? Pastinya di season 2 ini Hana itu harus bukan terpaksa ya, tapi dia lebih harus eksplor bidang yang di luar dari comfort zone dia. Jadi ya semoga sukses. Oke, benar. Teman-teman ini lebih mengerti ya, mereka semua mesti hanya ingin tahu supaya tidak spoiler. Excitement ada pengen cerita, tapi itu dia jangan sampai spoiler dan juga jangan sampai mengganggu nanti tentunya kenikmatan teman-teman media juga teman-teman lainnya juga untuk menonton dari Besti 2 ini. Dan tadi kan disebutkan hubungannya dengan Rangga ya. Ya, mesti banget tuh di bagian foto. Oke, kira-kira nanti dengan depannya kan cinta banget, Haris banget, lovey-dovey banget kan, bunga dari bunga ada portol itu dari apa ya, kontradiktif ya. Tapi apakah dengan kontradiktif tersebut akan menggambarkan itu gonna be smooth sailing love story between you and Rangga, or gonna be like in every relationship? Kata smooth sailing, I don't think it exists. Pasti ada problems, pasti ada obstacles, tapi in the end, Rangga sih ya, my person. Oke. Karena quote that in every relationship there's no such thing like smooth sailing ya. Oke, baiklah. Tepuk tangan buat Marin Thomas sebagai Hana pada sore hari ini. Kemudian kepada
berikutnya karakter yang sangat memberikan empati besar dalam Besti 2 ini pemeran Vina Della Dantian. Della, apa kabar? Baik. Oke, mungkin boleh bisa dulu teman-teman media pada sore ini. Halo, selamat sore teman-teman media. Sore. Nah, kalau dibilang Vina kan di sini sebagai karakter yang nampaknya punya banyak masalah berapa tapi tentang karakter ya. Iya ya, aku kalau ketemu Vina real person gitu kayak pengen pupuk gitu loh punggangnya. Saya juga pengen pupuk, udah pengen suami, saya hadir lah ya. Tapi gitu, dibilang bahwa kan kamu yang paling kehidupan. Ya kan, dalam kalian berempat, kalau tadi Hana sebagai yang tentunya yang harus kalah. Lebih mungkin dewasa ya. Oh, memang kalau ibu belum tentu dewasa. Oke, baiklah. Yang dewasa, kemudian caring juga, tapi ternyata juga sedikit insecure dan kehidupannya. Kemudian di season 2 ini Vina mendapatkan challenge baru, ya kan? Itu bagaimana seorang Vina itu menghadapi challenge baru dalam kehidupannya di season 2 ini? Nah, sebenarnya kalau di season 2 ini Vina lebih kompleks banget ya. Karena kalau teman-teman nonton di season pertama itu kan kayak hidupnya tuh gak pernah happy gitu. Kayak udah jatuh timpa tangga gitu kan. Kayak pengennya tuh kalau ketemu dia langsung tuh pengen peluk aja gitu rasanya kan. Nah, di season 2 kita bisa lihat akhirnya Vina menemukan cintanya, menemukan kebahagiaannya gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba salah muncul lagi Ya namanya kankernya hadir kembali datang lagi ya. Apakah itu akan membuat seorang Vina menjadi makin dewasa atau akan membuat karakter menjadi berbeda di Besti 2 ini? Nah, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namanya hidup, semua bisa terjadi. Iya. Makin lama ini case-nya kayak politikus ya, jangan dipermanis semua. Aman semua jawabannya. Oke, dan kemudian kalau bicara mengenai kehidupan cinta ya, tadi kan kamu udah possibilities, ya kan? Tadi karakter sang suami Zedi sebagai siapa? Alex kan? Itu apakah nanti akan menjadi seorang yang benar-benar suami yang supportive? Walaupun ada sedikit kelihatan clue-clue terjadi sebuah godaan dalam kehidupannya, can we expect something? Buat Pat atau Cipat adalah series pertamanya lo ya? Yes. My first series kemudian jadi karakter yang manajer, dewasa, kemudian kayak punya skill manajer yang hebat sekali. Galak ya? Masih galak sih? Iya dong. Boleh nggak diceritain role itu? Apakah benar kata artisnya sendiri, talentnya Kiara bahwa lo adalah Katy manajer Kiara yang galak, yang gonggong terus atau gimana? Enggak, bukan galak, tapi gue protektor talent gue. I love you. Gue protek talent gue dong. Dari si hidung-hidung belang tersebut atau enggak brand-brand yang mencoba mengambil untung atau enggak nice try, I protect them. Benar. Apakah termasuk memprotek nanti? Nanti dari Kiara, orang nggak bilang kan ya. Tapi kan masuk nanti tugas lo, job desk lo, karakter lo sebagai Katy, si manajer ini memprotek dia terhadap laki-laki yang harusnya bukan dia deh, jangan mengulangi kembali kesalahan sebelumnya. Pastinya, karena itu akan berpengaruh ke cuannya gue. Oh iya. Ya stres gue gak bisa acting dengan benar. Karena gue gak cuan. Benar. Cool dia soalnya saya. Fotonya gede lagi kan? Fotonya gede. Fotonya gede banget, iya benar. Kenapa curhat sih kalau manajemen ini? Iya kan. Berarti juga jangan sampai ada bad exposure yang membuat namanya juga jelek ya. Harus menjaga itu semua ya kan. Jaga banget ya. Kemudian kalau ngeliatin mereka sebagai sahabat nih, lo kan walaupun orang luar, tapi kan mendapat kesempatan privilege masuk nih dalam kehidupan mereka kan. Ngejaga satu dari mereka. Bagaimana lo melihat bagaimana karakter masing-masing dari Vina, Hana, Kiara juga sebagai perempuan yang bersahabat banget. Di sini manajer lebih sahabat ya? Enggak, karena di mana ceritanya gue tuh si Katy manajer itu gila banget sama kerja sampai ke nggak ada teman. Gue yang kolek gue gitu. Iya. Temen lo adalah kerjaan gue dengan talent gue, oleh gue. Nah, lihat dengan dinamika drama mereka ada yang sedih itu. Tiba-tiba dia pun berdalih karakter sedih. Sorry. Nah sebenarnya kalau gue ngeliatin cerita Besti ini sebenarnya relate banget sama kehidupan pertemanan gue ya. Besti gue dari SD nih datang nih. Oh ini ya dari sekali. Tadi sebelah ini adalah bestinya dari sang manajer. Iya jadi makanya gue pas lagi dengerin cerita mereka gue gini dia terus nih. Gitu. Ini kayaknya true story, ini kayak temen gue banget. Ada beberapa true story betul. Jadi emang menurut gue ceritanya
Besti ini sangat relatable sama kita semua sih, gitu. Oke, tepuk tangan buat Patricia Goh sebagai Cathy, manajer dari Kiara. Kalau tadi Pat juga bilang bahwa apa yang dia dapetin dengan dinamika kisah drama-drama para sahabat ini kan sangat nilai. Gue juga bisa lihat kata Patricia juga sangat bisa lihat bahwa ini kayak teman gue juga nih ya kan. Nah kalau gitu pengen menuju ke Ibu Sonia deh Bu, sebagai produsernya sendiri. Ini Besti dengan genre-nya romance, drama, dan juga membahasnya kali itu perempuan, lebih detail. Perempuan dengan segala permasalahannya, perempuan dewasa. Ini bagaimana approach dari Sky Films untuk bisa membuat cerita yang benar-benar kayaknya menggelitik dan juga relate banget dengan kehidupan perempuan masa kini, Ibu Sonia. Sore semuanya, untuk Besti 2 kita melakukan banyak research, banyak obrolan dengan tim video juga bahwa apa aja sih yang dialami perempuan, dan tentunya produsernya juga perempuan. Iya benar-benar sih ya. Jadi dari situ yang kita ambil di Besti 2 ini benar-benar problem hidup yang dialami sama wanita-wanita yang kuat. Iya. Tapi sekuat-kuatnya juga kita tentukan kita ada breaking point. Oh. Gimana menghadapi breaking point itu yang nanti diceritakan oleh para Besti. Jadi banyak life lessons yang akan didapetin dari Besti 2 ini. Oke, dan live lesson-nya dan juga cerita dengan penulis skenario dengan Mbak Isa segala macam itu mostly memang apakah mencomot dari kisah-kisah yang pernah kita lihat minimal atau kita dengar atau mungkin pernah kita alami atau biasanya. I wish segampang itu, tapi untuk proses cerita ini kita dengan tim video ini berbulan-bulan untuk discuss, ribut, waduh, untuk mencapai sesuatu cerita yang kita puas dan kita merasa bahwa ini represents today's people, today's women, today's men, karena Besti 2 ini bukan cuma problem-problem wanita, tapi juga problem-problem laki kita angkat. Iya, problem wanita yang ada disebabkan oleh laki-laki ya Bu ya. Banyak sekali. Iya, saya sebagai minoritas ya ini selalu sebagai perempuan laki yang salah. Iya pasti ya teman-teman yang cowok ya kita tahu diri aja ya. Laki-laki selalu salah karena wanita always right ya. Kalau laki-laki sadar itu hidupnya nyaman soalnya. Iya ya Bu, baiklah, aduh kasih ketua lagi. Sore-sore. Iya saya dengar pengen bener. Saya lagi mau belajar banget untuk mengerti wanita ya. Tapi kalau bicara mengenai cerita juga bagaimana menggali sampai detail dan kita butuh satu momen kreativitas. Sore ini juga kita sudah bersama adalah Creative Associate Besti 2 ada Kak Azaria Sortani. Pertama nama Kak Azaria saya panggil Kak, nggak mungkin Ibu lah. Azaria teman-teman boleh berdiri. Nah dari tim kreatif sendiri apa sih message yang sebetulnya pengen disampaikan dari Besti 2 ini? Mungkin boleh berdiri biar teman-teman ini juga melihat. Nah jadi for Besti, like Ibu Sonia said, we wanted to tackle real life problems that we all face. Tapi the story behind it is that at the end of the day, we'll always have our besties. Girls will always meet their girls, and whoever has lost a loved one knows that they're always still looking out for us like Sheila. Okay, do you have your own besties in your I do, of course. I have my girls. Okay, are these represent your friends? Kinda. Oke. Teman-teman buat Azaria sebagai tentunya Creative Associate Besti 2. Dan sekarang kita menuju ke Mbak Vita selaku video original. Nanti habis itu teman-teman media punya pertanyaan, mohon bersabar. Habis ini saya akan memberikan kesempatan buat Anda, teman-teman juga dari content creator juga untuk bertanya. Nah, kalau Besti 2 sebagai sequel dari banyak dari Besti pertama tentunya, dan kalau bicara mengenai video original kan pastinya kalau kita dari demografi ya, ini kan kalau dari data yang ada kan mostly sebagian besar adalah audiensnya laki-laki ya, male ya. Iya, benar kan? Laki-laki sebetulnya lebih banyak dibanding perempuan. Kemudian dengan munculnya Besti 2 ini, sebenarnya besar sih atensi dari female audience di video melihat Besti 1 kemudian bisa lanjutin ke Besti 2. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang sudah datang ke screening kita hari ini. Ya. Sebetulnya tadi benar sih, kalau kita lihat demografinya penonton video itu kan sebetulnya kalau teman-teman lihat kita penuh dengan sports gitu kan. Yeah. Itu pasti asosiasinya dengan male audience. Memang male audience kita kuat, tapi kita juga ingin meng-cater female audience yang memang sudah ada di dalam video. Yeah. Kenapa kita karena sebetulnya kita punya juga cerita-cerita romcom yang memang dari awal dari tahun 2019 itu sebetulnya kita. Terima kasih Pak enak berjuang MC. Terima kasih Pak. Bagus loh. Iya Bang. Dia bukan casting loh. Iya Bang. Kita silakan loh dimanfaatkan terus silakan.
Ya, jadi dari 2019 kita memang berawal dari cerita-cerita romcom gitu. Karena menurut kita mungkin penonton perempuan itu lebih banyak, terus kemudian mereka lebih mau spend waktu untuk menonton gitu. Dan ternyata berjalannya waktu kita melihat penonton perempuan di video itu juga ada. Dan kita juga tidak mau mengesampingkan demografi kita yang ini yang sudah kita build dari awal, sehingga tema-tema romcom, tema-tema perempuan, tema-tema persahabatan seperti ini itu adalah salah satu yang coba kita tawarkan untuk audiens female kita. Oke. Dan Suara kota menerima. Aku sus, Iya. but dia tetap jadi anak. Iya, iya. Lu pikir bahwa gue tetap punya wibawa loh sebagai seorang businesswoman kan ya. Oke, nah kalau buat kamu juga, Vina ya, gimana karakternya itu? Fashionnya, secara fashionnya, Lebih simpel sih. ibu banget ya. Ibu rumah tangga banget tuh bagaimana? Kayak gimana sih simpelnya? Oh jangan deh, ibu terus ya. Dari tadi. Oke. Tapi bisa dilihat kan, maksudnya walaupun Vina sudah punya anak, tapi dia tetap tetap stylish, tetap simple. Itu maksud aku, dengan konotasi ibu-ibu tuh, maksudnya sebagai seorang ibu, kita pun tetap harus bisa keren, harus bisa merawat diri dengan baik gitu loh, harus tetap bisa bikin fashion, betul kan Bu? Itu dari sosok Vina. Oke, mewakili mereka wanita seperti itu ya. Kalau punya dari Aura sendiri? Kira kan artis ya, Iya. Ertong cenah, jadi dia tuh elegan, seksi, glamour gitu. Terus sesuai yang dipakai lah hari ini, ya ini tuh Kiara banget. Oke, Kiara banget ya, dari glamour ya. Iya, dan dia tuh hairdo-nya harus always on point. Always on point ya. Always on point. Kalau Kathy sebagai manajernya? Kalau Kathy dibikin sama tim kreatif ya, bajunya sesuai gay boy pokoknya, sesuai dengan baju gue beginilah, yang kayak emang banyak bolong di belakangnya gitu. Cuman ini tuh lebih casual. Biasa kalau di situ gue kayak dress gitu. Oke, baiklah kalau gitu ya. Nah, kalau dari rekan media mungkin ada pertanyaan, kalian silakan. Kita nanti memberikan doorstop interview juga buat teman-teman dengan sekali lagi, Kongres buat Besti 2, jangan lupa nonton 16 Desember 2023. Selamat sore and enjoy the rest of this time with Besti. Bisa. Oh iya, saya lupa dulu sebelah sini bisa dinikmati. Oke, dan gimana hari ini launching Besti 2 seperti apa? Banget, ramai banget. Ini gue gak bisa berkata apa deh. Pertama kali Cina kayak berasa jadi Ertong ya. Cipet alasannya mau kenapa sih? Kan ini series perdananya. Alasan nerima series untuk main di Besti 2 ini sejujurnya karena kan maksudnya aku udah content creator udah, presenter udah, MC udah, modeling udah, jadi kayak pengen coba sesuatu yang baru pas kebetulan emang dikasih kesempatan untuk join Besti 2 dan bukan pemeran utama juga, jadi kayak ya dikit-dikit bisa lah gitu, jadi kayak jangan terlalu berat ya saya, jadi emang dari awal pada saat ditawarin kayak, duh karakternya gimana nih, gue susah ngapal nih, bisa nggak gue nih, terus akhirnya udah discuss dan mereka kayak memberikan aku untuk mengembangkan cerita juga, jadi oke, mainkan. Untuk setelah pertama kali tampil dan lain gimana, tidak rasa nyaman. Aku puji Tuhan banget sama semua panakes tuh sangat amat friendly, yang membantu banget. Aku tuh pertama kali yang kayak baca skrip gitu kan, nanti untuk Bella khusus 2 hari sebelumnya ke rumah aku seharian kayak malam, kayak 5 jam kali untuk ngajarin aku
untuk baca skrip tuh panggilan jelasnya udah seperti apa gitu. Jadi kayak gimana sih kayak dari aku tuh baru tahu bahwa series itu misalnya dari episode 1 ke episode 10 bakal konsep gitu kan pas pengambilannya. Jadi kayak gimana cara mengambil moodnya, mengambil cerita dari sebelumnya, menyambungkannya. I mean, it's a new thing for me and seru sih. Kita tangannya apa? Tantangannya bukan breaking mungkin atau menghafalkan tadi menghafal saya aku susah banget ngehafal ya astagfirullah. Makanya tadi Eka bilang boleh apa namanya improvisasi apa enggak gitu. Jadi intinya itu dia itu improve dan ternyata kan pengambilan dari kiri kanan POV-nya gitu ya, point of view beda kan. Jadi ternyata tuh badan tuh nggak boleh gerak terlalu banyak saya karena gue harus sama gerakannya ya karena continuity kalau mati ya gue. Tapi akhirnya bisa. Akhirnya kayak gue elegan banget buat nonton deh. Kayak kemarin bermain bersama nih, kayak cepet-cepet seperti apa nih? Wah kocak deh pokoknya. Energinya Cita juga selalu positif walaupun kadang-kadang ya aduh kemarin ini gitu tapi dia masih positif. Jadi tiap kali ada Cita pasti selalu ketawa. Lebih baik ketawain ya walaupun kayak sebenarnya di pas pengen ada aja cobaan itu kan pasti banyak itu banyak cobaan banyak 5 udah we have so much fun. Patricia Goh debut akting perdana di series Bestie 2, diajari baca skrip 5 jam. Artis Patricia Goh berperan sebagai Katie dalam series video berjudul Bestie 2. Masih namanya sebutin atau jelaskan karakternya sebagai apa di sini gitu. Coba ya, saya Gibran Martin, tadi kita lihat di episode 1 sebagai Andi yang ganteng gitu aja. Andi yang ganteng ya. Ada orang planet gitu. Iya ya, mantan suaminya dari Sila. Oke baiklah. Nah buat Gibran Martin berikutnya Jonathan Andriano. Jonathan Andriano, Mas Bro, coba. Yang di depan langsung dengan bahasa banget dari kita pernah gitu. Halo, nama saya Jonathan Andriano. Saya berperan sebagai Ian di Bestie 2. Terusnya nanti akan ada drama apa lagi? Apakah ada off screen-nya di luar tontonan atau bagaimana? Tunggu tanya. Siap kalau gitu. Tanggal 16 Desember jangan lupa untuk nonton semuanya. Ada teman-teman, ada keluarga. Pokoknya jangan sampai miss the date, oke? 16 Desember. Tepuk tangan buat Jonathan Andriano, thank you so much. Terima kasih sudah membantu tugas saya ya. Thank you so much. Berikutnya Elvira Devina Mira. Kalau di sini saya sebagai Ayu, teman kecilnya Alex, dan nanti ada sedikit tension antara Ayu dengan Bestie. Itu benar tuh teman sama teman. Makanya nonton 16 Desember, jangan lupa ya. Oke, jadi dokter juga kan di sini kan ya? Jadi dokter. Oke, Kan saya bukan dokter. Oh iya. Kalau dokter kayak gitu betah banget, dia pengen sakit mulu ya. Tapi anyway dia lagi enak badan loh. Di situ beberapa teman-teman hari lagi enak badan sebetulnya. Lagi agak ya namanya cuaca seperti ini, tapi mereka rela datang untuk secara profesional juga untuk bersama-sama kita menyaksikan episode pertama dari Bestie 2. Once again tepuk tangan buat para cast dari Bestie 2 video series. Terima kasih. Dan berikutnya ini juga tadi yang mewakili tim yang tutup mata ya. Ada Farel Rafiski. Apa kabar Farel? Baru berdiri nggak Farel? Farel baru berdiri nggak? Lihat depan saya. Lihat depan saya. Lihat depan. Farel. Ya udah Farel. Dan buat ibuan kan, cuma ibuan ya Farel. Terima kasih. Buat kembali kepada orang tuanya. Farel terima kasih. Berikutnya juga Rahel Mikaela. Hai Rahel, boleh berdiri Rahel? Look like princess pada hari ini. Jadi pengen tahu deh. Rahel, kamu jadi apa di Bestie 2 ini? Aku jadi Laura. Laura itu siapa? Laura itu aku sebagai anaknya Vina. Namanya Vina. Mama Vina, oke baik lagi. Ya udah oke. Tepuk tangan buat Rahel. Thank you so much Princess Rahel. Thank you so much. Boleh dibantu dulu saya? Oke, thank you so much. Kamu kayak kado deh, Vita. Capek banget. Dan juga jangan lupa Naura Hakim. Selamat sore, Naura Hakim. Halo semuanya, nama aku Naura Hakim dan aku berperan sebagai Maya di Bestie 2. Ya intinya Maya jahat lah ya. Jadi jahat. Ada kemungkinan dia kembali ke jalan lurus nggak? Enggak sih kayaknya. Jangan. Oke.
Oke, pertama buat Laura, Kim, thank you so much. Terima kasih. Kembalikan kepada yang sebelah kanan. Baiklah kalau gitu. Tapi kalau kita bicara dengan teman-teman yang hadir pada sore hari ini, cast dari Besti kedua, Besti itu, tentunya kita akan kenal langsung dengan Hana yang sekarang nampak